pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita Matematika Bisnis, dan hari ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Ya, kita lihat terlebih dahulu pengertian barisan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Ya, jadi kalau dikatakan barisan berarti ada aturan pada barisan tersebut gitu. Oke, barisan bilangan ya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Kita lihat pertama barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai pola yang tetap. Ya, di sini polanya adalah beda ya. Dituliskan seperti ini, maka U2 dikurang U1 akan sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3. Ya, atau disimbolkan dengan penulisan UN, ini tambah ya. Jadi UN ditambah 1 dikurang UN sama dengan suatu konstanta. Nah, kemudian konstanta inilah yang disebut dengan beda. Oke, jadi beda itu adalah UN plus 1 dikurang UN. Contohnya, ada suatu barisan aritmetika 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita lihat di sini U2, jadi ini U2 ya, urutan kedua. U2 dikurang U1, hasilnya adalah 2. 6 dikurang 4 atau U3 dikurang U2 juga hasilnya 2. Maka kita bisa simpulkan barisan ini adalah barisan aritmetika dengan bedanya sama dengan 2. Suatu barisan aritmetika dengan beda B dan suku pertama A ya dituliskan berikut ini. Artinya apa? Dari pola ini kita dapat U2 sama dengan A ditambah B. Sedangkan U3 ini sama dengan A ditambah 2B. U4 sama dengan A ditambah 3B. Berarti kalau U5 sama dengan A ditambah 4B. Kita tulis lagi U6 sama dengan A ditambah 5B. Nah, dari pola ini kita dapat bentuk umum dari UN bisa ditulis menjadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Gitu ya. Oke, di sini kita punya contoh soal. Suatu barisan aritmetika dengan suku kelimanya adalah 21. Jadi U5 berarti U5 tadi berdasarkan pola ini atau bentuk umum ini, maka bisa ditulis menjadi A ditambah 4B. Yaitu hasilnya 21. Sedangkan U10 ya, di sini dikasih tahu U10-nya adalah 41. Berarti A ditambah 9B sama dengan 41. Jadi di sini kita punya suatu persamaan ya, ini kita sebut persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi ada dua persamaan. Nah, kalau persamaan satu dengan persamaan kedua kita eliminasi dengan kita kurangkan barisan atau persamaan kedua dikurang persamaan pertama, maka 9B dikurang 4B diperoleh hasilnya 5B. 41 dikurang 21 diperoleh hasilnya 20. Sehingga kita dapat bedanya adalah 4. Karena bedanya 4, maka untuk mendapatkan A bisa kita substitusi ke salah satu persamaan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita lihat bentuk yang paling sederhananya adalah persamaan 1, sehingga kita substitusi B ke persamaan 1. A ditambah 4B sama dengan 21. Berarti A ditambah 4 dikali 4 sama dengan 16 ya. Nah, di sini kita tulis persamaannya sama dengan 21. Berarti A sama dengan 21 dikurang 16, hasilnya 5.
Nah, karena kita sudah dapat B-nya 4, kemudian A-nya 5. Nah, kita lihat yang dimintakan pada soal adalah tentukan suku ke-50. Maka kita bisa hitung U50 sama dengan A ditambah 49B. Ya. Jadi A ditambah 49B, kita tulis A-nya 5, kemudian 49 dikali 4. Ya. Berarti 5 ditambah 49 dikali 4 diperoleh hasilnya sama dengan 196. Berarti di sini diperoleh hasilnya 5 ditambah 196 adalah 201. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa memahami materi. Kemudian kita lanjut ke barisan geometri. Kalau tadi untuk polanya ya, pola barisan aritmetika itu ada beda ya. Jadi U2 dikurang U1, U3 dikurang U2 itu sama. Nah, kalau di barisan geometri kita mengenal rasio ya. Jadi rasio itu adalah pembagian, misalnya U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, U4 dibagi U3 ya. Jadi secara umum rasio itu ditulis dalam bentuk UN ditambah 1 dibagi UN. Kita lihat contoh berikut ini. Diberikan suatu barisan ya 2, 4, 8, 16, 32. Kita cek terlebih dahulu benar nggak bahwa barisan ini adalah barisan geometri. Ya, kita lihat 32 dibagi 16 hasilnya adalah 2. 16 dibagi 8 hasilnya 2. 8 dibagi 4 2, 4 dibagi 2 2. Maka benar ini adalah barisan geometri dengan rasio sama dengan 2. Kemudian dengan rasio yang kita simbolkan tadi R ya, bentuk umum untuk suku ke N-nya bisa dituliskan menjadi UN sama dengan AR pangkat N minus 1 ya. Itu diperoleh dari U1 sama dengan A, U2-nya sama dengan A dikali R ya rasionya. Kemudian U3 berarti A dikali R dikali R kuadrat, R pangkat 1 ya, sehingga menghasilkan AR kuadrat. U4 berarti AR pangkat 3. Nah, kalau ini kita lanjutkan, U5 berarti AR pangkat 4. U6 berarti AR pangkat 5. Berarti U20 ini adalah AR pangkat 19. Oke, kemudian kita lihat contoh kita. Suatu barisan aritmetika. Sorry, ini bukan barisan aritmetika ya, geometri. Suatu barisan geometri dengan suku kelima adalah 32. Oke, jadi di sini dikasih tahu U kelimanya adalah 32. Kemudian suku ketujuh adalah 128. Berarti U7 sama dengan 128. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Kalau ini kita jabarkan, U5 adalah AR pangkat 4 yang hasilnya sama dengan 32. Kemudian U7 ya, kita tulis AR pangkat 6 yang hasilnya 128. Nah, kalau dari sini kita juga mempunyai dua buah persamaan ya. Ini persamaan pertama, kemudian ini persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang kedua kita bagikan dengan persamaan pertama. Maka hasilnya A bagi A habis. R pangkat 6 dibagi R pangkat 4 hasilnya R kuadrat. 128 dibagi 32 hasilnya adalah 4. Maka nilai R kita adalah 2. Ya. Jadi sebenarnya R kuadrat di sini bisa juga bernilai minus 2.
ya, tapi karena bilangan yang mungkin, karena kita lihat di sini U5-nya positif, U7-nya juga positif, maka kita ambil rasionya adalah bilangan positif. Kemudian kita lihat AR pangkat 4 sama dengan 32, ya. Berarti dengan R sama dengan 2, berarti AR pangkat 4 sama dengan 32. A, 2 dipangkatkan 4 sama dengan 32. 2 pangkat 4 itu hasilnya 16, berarti 32 dibagi 16 hasilnya 2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai R. Kemudian soalnya tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Maka U10 dari barisan tersebut dihitung dengan AR pangkat 9, ya. Kemudian kita lihat tadi 2 pangkat 9. Atau ini sama saja dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu berarti 32 dikali 32. Ya kan, karena 2 pangkat 5 hasilnya 32. Maka kita hitung 32 dikali 32 hasilnya 1024. Maka U10 kita adalah 1024. Baik, sampai di sini semoga masih juga dapat mengikuti materi kita. Kemudian setelah dari barisan kita masuk ke deret. Nah, deret yang kita pelajari di sini juga dibagi dalam 2 bagian, yaitu deret aritmetika dan deret geometri. Ya, kalau deret itu didefinisikan sebagai penjumlahan semua suku dari suatu barisan. Ya, kalau barisan tadi adalah susunan bilangan, ya. Sedangkan deret penjumlahan. Maka penjumlahan tersebut disimbolkan dengan SN, ya. SN ini berasal dari sum, jumlah gitu ya. Jadi SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama deret aritmatika. Deret aritmatika, ya, jika diketahui UN-nya, maka untuk menghitung SN dapat digunakan rumus SN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Nah, kalau misalnya dikasih tahu atau diperoleh nilai A dan B, maka gunakan rumus SN sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya, jadi A itu tetap sebagai suku pertama, B-nya sebagai beda. Oke, kita lihat. Diberikan suatu deret aritmetika, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah seterusnya. Nah, yang ditanya pada soal, tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti S10 ya. Sn, tadi kita lihat rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Berarti S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2A ditambah 9B. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai A-nya sama dengan 2, nilai bedanya adalah, perhatikan ini, bedanya berarti 2. Maka kita masukkan ke rumus 10 per 2 hasilnya 5. 2 dikali 2, 2 kali A ya, 4. Ditambah 9 dikali B, 9 kali 2, 18. Berarti ini hasilnya 5 dikali 22, atau sama dengan 110. Nah, untuk ini, perhitungan jumlah 20 suku pertama, silakan nanti kalian coba sendiri. Ya, oke. Kita lanjut ke deret geometri. Deret geometri, jika R-nya lebih kecil dari 1, maka SN-nya sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 minus R. Tapi untuk R lebih besar dari 1,
maka SN-nya sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Ya, jadi ada sedikit pembedaan di sini ya, atau untuk rumus umum perhitungan SN-nya berbeda untuk nilai rasio yang positif atau nilai rasio yang lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Oke, kita lihat di sini diberikan suatu deret geometri 2, 4, 8, 16. Nah, di sini kita lihat A-nya adalah 2. Kemudian kita cek rasionya. 16 dibagi 8, 2. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 2, 2. Maka rasionya 2. Kemudian yang ditanya, tentukan jumlah 6 suku pertama. Ya, di sini rasionya 2, berarti ini sama lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, berarti S6 yang kita gunakan adalah A dikali ya R pangkat. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk lebih besar dari 1, R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Maka A-nya 2, berarti 2 dikali R pangkat N. 2 ya. 2 pangkat 6 ya. Kita hitung berarti 6 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Maka hasilnya 2. 2 pangkat 6 itu berarti 32 dikali 2, 64 dikurang 1 per 1. Atau ini sama dengan 2 dikali 63. Atau bisa ditulis menjadi 126. Jadi S6 kita adalah 126. Nah, untuk jumlah 10 suku pertama silakan kalian coba sendiri ya. Kita lanjut ke soal latihan. Kita kerjakan soal latihan, beberapa soal latihan, dan nanti selebihnya kalian kerjakan sendiri. Oke, kita lihat barisan aritmatika untuk soal nomor 1A akan kita coba kerjakan. Ya, barisan aritmetikanya diberikan 3, 7, 11, 15. A-nya adalah 3, kemudian bedanya adalah 4. Ya, yang ditanya berapa U10-nya? U10 di sini sama dengan A ditambah 9B. Berarti 3 ditambah 9 dikali 4 ya. 9 kali 4 32 tambah 3 35. Maka U10-nya adalah 35. Oke, satu lagi akan kita kerjakan untuk geometri. Ditanya U6. Diperoleh A sama dengan 2, rasionya sama dengan 18 dibagi 6, 3, 6 dibagi 2, 3, rasionya 3. Berarti U6 sama dengan AR pangkat 5. Berarti A-nya 2, R-nya 3 pangkat 5. Maka 2 dikali 3 pangkat 5, 3 pangkat 4 itu 81. 81 dikali 3 berarti 243. Maka di sini hasilnya adalah 486. Nah, di sini kita sudah membahas soal nomor 2A. Maka kalian silakan kerjakan nomor 3, nomor 4 bagian A saja, nomor 5 bagian A saja. Atau supaya latihan, kerjakan nomor 5 bagian B. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih, selamat pagi.